Balaradin yang saya hormati, dari TNI dan Polri, kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa hari ini kita melaksanakan aksi damai di kantor Desa Balaradin ini. Tentu kita harus menjaga keamanan dan ketertiban supaya perjuangan ini sesuai dengan niat kita, jangan dilandasi karena rasa kebencian kepada seseorang, tetapi yang kita kritisi tentang kebijakan pemerintah Desa Balaradin. Maka dari itu kami menghimbau kepada saudara-saudara kami warga masyarakat Desa Balaradin supaya menjaga keamanan dan ketertiban. Setuju? Pada hari ini apa yang kita perjuangkan selama ini alhamdulillah membuahkan hasil. Bahkan ini terbukti. Jadi kalau kemarin-kemarin dari saudara-saudara kita yang menyampaikan bahwa tidak ada bukti, tapi hari ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berkat doa dari masyarakat Balaradin, karena ini demi majunya Desa Balaradin, alhamdulillah sesuai dengan hasil audit inspektorat, LHP-nya sudah muncul. Jadi sudah terbukti bahwa Kades Umar Usman telah terbukti korupsi. Maka dari itu, karena sudah terbukti bahwa pemimpin Desa Balaradin ini, seorang pemimpin harus memberikan contoh tauladan yang baik kepada warganya. Karena syarat menjadi seorang pemimpin ini ada syaratnya, tidak sembarangan. Kalau sholat menjadi imam juga ada syaratnya, menjadi seorang pemimpin juga ada syaratnya. Memang akhir-akhir ini menjadi keprihatinan kita bersama bahwa kita telah diberikan contoh yang tidak baik oleh pemimpinnya yang kita anggap sebagai orang tua kita, tetapi tidak memberikan contoh yang baik kepada kita sebagai warga masyarakatnya. Maka dari itu kita meminta kepada Bapak Bupati Haji Ishak Maulana Rahman untuk memberhentikan Kades Umar Usman. Setuju? Karena ini sudah terbukti bahwa yang dilakukan Kades Umar Usman ini telah melakukan tindakan korupsi. Ini tidak dibiarkan. Kenapa? Karena ini memberikan contoh yang tidak baik dan ini merusak moral generasi masyarakat Desa Balaradin, supaya ini juga menjadi pembelajaran bagi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Memang menjadi keprihatinan kita bersama bahwa kita diberikan contoh yang kurang baik, bahwa orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya dan keluarganya, bisa memberikan suri tauladan yang baik. Tetapi hari ini kita menyaksikan bahwa kita diberikan contoh yang tidak baik oleh pemimpinnya. Maka dari itu kita meminta kepada Bapak Bupati untuk menurunkan jabatan Kades Umar Usman. Setuju? Nah, memang Bapak menjadi seorang pemimpin ini ada syaratnya Bapak Ibu, yaitu sidik, amanah, tableh, fatona. Tetapi yang menjadi keprihatinan kami, sidik ini punya pacar namanya amanah. Ini juga supaya tidak tegang, ya, supaya tidak tegang. Ini aksi damai, jangan melakukan tindakan anarkis. Jadi bahwa syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin ini ada 4. Kalau bicara seorang pemimpin, tentu kita kiblatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin? Yang pertama yaitu sidik, amanah, tableh, fatona. Yuk kita bersama-sama. Sidik, amanah, tableh, fatona. Tapi sayangnya sidik ini punya pacar namanya amanah. Minggat gak balik-balik. Tinggal ya, sidik ini bawa pacarnya yang namanya amanah, gak balik lagi. Mudah-mudahan untuk generasi penerus yang akan datang bisa membawa sidik dan amanah ini pulang ke Balaradin. Amin ya rabbal alamin. Tinggal tablehnya sudah dipakai kemana-mana. Tableh kan seorang pemimpin. Maka dari itu kita meminta kepada Bapak Bupati dengan hormat supaya memberhentikan jabatan Kades Umar Usman. Setuju?
Kami tidak mau dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak amanah. Sekejam-kejamnya singa tidak akan memakan anaknya sendiri. Betul. Tetapi kami tidak melihat sikap seorang pemimpin. Karena apa? Sikap seorang pemimpin ini menjadi cerminan bagi masyarakatnya. Bagaimana masyarakatnya akan meniru, sedangkan yang ditiru ini contoh yang tidak baik. Seorang pemimpin ini harus bisa mengayomi, melindungi. Ketika ada beda pendapat dengan masyarakatnya, jangan dipukul tapi dirangkul. Kamu minta apa? Dengan cara yang baik, dengan cara yang tabayun. Itu seperti itu. Karena jabatan itu adalah sebuah amanah yang harus dijaga. Ini tentunya ada tanggung jawabnya baik di hadapan Tuhan maupun manusia. Karena ketika Saudara Umar Usman ini dipilih oleh kami warga masyarakat Balaradin, saudara disumpah ketika sumpah jabatan, saudara bersumpah menyebut nama Tuhannya demi Allah, akan berjanji akan menjalankan pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Tetapi saudara telah mengingkari sumpahnya kepada Tuhannya maupun janji kepada rakyatnya. Maka dari itu bahwa Hades Umar Usman ini telah khianat dengan rakyatnya. Maka dari itu kami meminta dengan hormat kepada Bapak Bupati untuk segera menurunkan jabatan Hades Umar Usman ini dari jabatannya. Setuju? Baik, tolong pada Bapak Ibu tetap menjaga keamanan ketertiban. Mudah-mudahan acara pada hari ini diberikan kelancaran dari awal sampai akhir. Untuk sementara sekian dulu sambutan dari saya, nanti disambung dari saudara-saudara saya. Balai desa ini bersama-sama karena cinta kita kepada desa. Kita tidak benci kepada seseorang, tapi kebijakan yang keliru, yang tidak pro rakyat, itulah yang harus kita kritisi. Maka pada pagi hari ini mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh orator yang pertama Bapak Muhammad Yazid Bustami bisa didengar oleh pejabat yang terkait, dan kami mohon pula kepada saudara kita yang bernama Umar Usman harus bisa ngayomi, sebab yang namanya kepala desa tidak hanya mengelola keuangan, tapi harus membina masyarakat. Ketika masyarakat satu dengan yang lainnya kurang baik, binalah, karena kepala desa sebagai orang tua tidak hanya membina masyarakat, tapi kewajiban kepala desa antara lain adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi apabila walaupun tidak sepaham dengan dirinya, tapi itu warganya dan memang ada perlu diberdayakan. Kemudian warga yang berhak untuk dilindungi itu wajib dilindungi. Dan ketika ada warga yang nakal-nakal sedikit perlu dibina. Itu saja. Sekali lagi tuntutan kami dan tuntutan masyarakat Balaradin mudah-mudahan didengar dan direspon dengan baik, apalagi inspektorat telah bekerja maksimal. Kalau kemarin dugaan, sekarang sudah kenyataan bahwa ada kerugian dana dari inspektorat, ada kerugian, maka itu sudah jelas. Maka kami mohon sekali lagi kepada pejabat terkait untuk bisa menentukan kebijakan yang sebijak-bijaknya. Kami warga masyarakat Balaradin berdiri di pagi hari ini tidak lain dan tidak bukan karena ingin ada perubahan yang lebih signifikan, yang lebih baik di masa yang akan datang. Kurang dan lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak PAUD TK, tetapi tidak diberikan. Bahwa kita tentu sebagai warga masyarakat
tidak terima ketika tokoh agama kita, karena kita ini butuh seorang para kiai, para ustadz, kita ini butuh, betul? Karena kita sebagai orang muslim ketika masih dalam kandungan juga kita ngundang ustadz ke kebak, begitu bojo ngundang ustadz, begitu modar tahlil ngundang ustadz. Tetapi orang yang kita ikuti fatwa dan nasihatnya dilecehkan, tentu kita tidak terima, betul? Tetapi ternyata para tokoh agama ini, guru-guru ngaji ini dilecehkan, namanya ada tapi haknya tidak diberikan. Ini adalah sebuah bentuk kezaliman. Dan tidak lupa juga kita meminta kepada Bapak Bupati untuk memecat Saudara Sopyan Huta Julu yang diduga telah menggelapkan dana bansos. Dan beliau ini adalah korban-korban bansos yang uangnya ditilap. Ini adalah hak-haknya fakir miskin. Jadi tolong kepada saudara-saudara kita, warga masyarakat Desa Balaradin, kita ini semuanya saudara. Kalau saudara waktu kemarin menyampaikan bahwa itu fitnah, tidak terbukti, ini sudah terbukti. Maka dari itu antara kita semua tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah pemerintah Desa Balaradin ini. Kita ini sama-sama saudara. Jadi tolong jenengan, kalau memang antara pro dan kontra itu sesuatu hal yang biasa, tetapi ketika sudah melihat kenyataan seperti ini, tolong jenengan berpikir secara bijak. Ketika orang sipil saja, ketika mencuri ayam, langsung dihujat habis-habisan. Coba kalau di sini ada yang nyuri motor, langsung digebuki rame-rame, betul? Nah, ini yang diambil adalah haknya panjenengan, kita punya hak yang sama. Jadi tolong kepada saudara-saudara kami, warga Desa Balaradin yang tidak setuju dengan aksi ini, tolong jenengan pikirannya terbuka, bahwa yang punya masalah bukan jenengan dengan saudara-saudara kita ini, tetapi kebijakan pemerintah desa yang tidak pro kepada masyarakat. Betul? Coba ini korban dari penilapan bansos ini haknya fakir miskin. Ketika haknya fakir miskin kemudian dirampas, kemudian kita diam saja, kita ini berdosa. Kalau tidak percaya tanya dengan Pak Ustadz Misbahnya, yang tahu tentang hadisnya, tentang hukumnya. Ketika ada orang fakir miskin yang lapar, kita makan kenyang saja, kita ini makan barang haram. Ketika fakir miskinnya lapar, kita makan kenyang, padahal yang dimakan oleh kita ini barang yang halal, tapi hakikatnya kita ini makan barang haram. Karena apa? Kita tidak peduli. Nah, kita ini harus peduli. Coba dengan ibu-ibunya ini umurnya sudah 65, 70, diberikan kebijakan oleh negara, dibantu, kemudian ditilap. Apa kita mau tutup mata saja? Tentu kita harus berpikir bijak, saudaraku. Jadi kepada saudara-saudaraku warga masyarakat Balaradin yang tidak setuju dengan aksi hari ini, kita sudah membuktikan, alhamdulillah, ini juga berkah doa dari panjenengan semua, bahwa pemerintahan yang selama ini tidak terbuka kepada kita sebagai warga masyarakat Balaradin terbukti. Ada papan informasi ketika ada aksi, ketika ada demo baru dipasang papan informasi itu bertahun-tahun, supaya ini dari pemerintah kabupaten juga Tegal juga mengetahui. Bertahun-tahun tidak ada papan informasi seperti itu, Pak Teguh, Pak Camat, tidak ada papan informasi seperti itu, Pak. Begitu ada gerakan ini, barulah dipasang. Ini perlu kami sampaikan lagi. Ketika kami diberikan, kita minta SPJ, kemudian kita merasa ditipu, diberikan LPPD. Ternyata di LPPD itu banyak yang dihapus. Antara LPJ tahun 2020 sampai 2024 itu banyak yang dihapus. Contoh, kita berdasarkan fakta dan bukti, tidak hanya bicara hoax, supaya jenengan tahu apa yang dilakukan.